Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Siti Muhammad Nailimuna. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang teori bunga. Sebelumnya, pernahkah kita membayangkan ya ketika kita menabung sejumlah uang di bank atau kita berinvestasi sejumlah uang, harapannya jumlah saat ini akan bertambah, sehingga jumlah di masa yang akan datang akan lebih besar dibandingkan jumlah uang saat ini. Ya, hal ini kita ingat kembali terkait nilai waktu dari uang, di mana uang juga dapat dimanfaatkan ya untuk mendapatkan pendapatan. Selain itu, jumlah yang bertambah, yang berubah ya, itu adanya faktor-faktor, salah satunya adalah faktor bunga. Jadi, apakah bunga itu? Ya, bunga dapat diartikan sebagai dana kompensasi yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dari penggunaan modal selama jangka waktu tertentu. Dalam konsep bunga ini ada yang disebut peminjam, ada yang disebut dengan pemberi pinjaman. Tadi jika kita posisikan sebagai nasabah, ketika kita menabung di bank, nasabah ini berada pada posisi pemberi pinjaman dan bank sebagai peminjam. Dengan kata lain, peminjam bank akan memberikan bunga kepada pemberi pinjaman atas modal yang ditaruh ya, dalam hal ini uang. Seperti itu. Sedangkan bunga di mana ketika kita posisikan sebagai seorang peminjam ke bank, artinya nasabah itu diposisikan sebagai peminjam dan bank adalah pemberi pinjaman. Bunga ini ada disebut dengan bunga pinjaman. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan dalam hal menabung, bunga itu adalah suatu pendapatan ya, yang diperoleh bagi pihak pemberi pinjaman. Bunga secara matematis dapat dinotasikan sebagai berikut. Ya, jadi selisih antara akumulasi ya, jumlah uang di masa akan datang dikurangi dengan uang yang ditanamkan saat ini atau modal saat ini. Jadi jika kita gambarkan ya, misalkan saat ini T-nya itu 0 dan 1 tahun kemudian berarti T plus S-nya itu 1, dalam artian S-nya itu 1 ya. Kita menanam modal di saat hari ini C, di masa yang akan datang C bintang. Berarti di dalam perjalanan dari C ke C bintang ini akan ada yang disebut dengan bunga. Nah ya, ada penambahan bunga. Dan artinya untuk menghitung bunga itu sendiri ya adalah C bintang dikurangi C, atau jika notasikan dalam AV, maka AV di waktu T plus S dikurangi dengan AV T. Seperti itu. Lalu kita juga akan mengenal tentang suku bunga, yang mana merupakan persentase dari modal. Jadi bunga dibagi dengan modal ya. Jadi saat tanamkan ya di waktu ini atau di waktu T, seperti itu. Dan untuk teori ataupun definisi dari bunga tabungan akan sama ya untuk konsep bunga pinjaman, seperti itu. Mari kita perhatikan contoh kasus. Nah, ini bunga tabungan, ciri khasnya ya ada kata-kata menabung, seperti itu ya. Dalam konteks ini berarti nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai peminjamnya. Jadi bank akan memberikan bunga saat jatuh tempo, seperti itu.
Nah, dikatakan Anda, nasabah ya, menabung uang sebesar 300.000 dalam suatu rekening bank pada awal tahun 2008 ya, 1 Januari 2008. Lalu pada akhir tahun 2008, yaitu tanggal 31 Desember, rekeningnya bertambah katanya menjadi 329.408 rupiah. Nah, bunga atau pendapatan yang diperoleh dari waktu 0 ke waktu 1 ya selisih ya. Jadi selisih. Kalau kita buatkan garisnya, ketika di waktu 0 jumlahnya adalah 320.000, dan ketika di waktu 1 329.408. Nah, dari 0 ke 1 itu ada plus bunga ya, pendapatan yang jadi selisih antara akumulasi di waktu 1 ini dikurangi dengan modal ya, akumulasi di waktu 0, sehingga kita bisa dapatkan dengan menyelisihkan di waktu 1 dengan di waktu 0, diperoleh bunganya adalah 9.408, dan suku bunganya, bunga yang telah kita peroleh untuk jangka waktu 1 tahun itu kita bagi dengan di waktu 0 ya, ketika modal diperoleh dalam persen adalah 2,94. Jadi suku bunga tahunan dari waktu 0 ke waktu 1 adalah 2,94. Untuk contoh kasus bunga pinjaman, ciri khasnya dia ada kata-kata meminjam uang seperti itu ya, dari suatu bank. Artinya bank di sini sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai peminjam. Di masa yang akan datang, uangnya yang harus dibayarkan itu akan lebih besar gitu ya, karena ada memuat bunga. Seperti misalkan ketika Anda mau meminjam uang untuk membeli sepeda motor ya, dengan mencicil atau sebagainya, dan ketika diakumulasikan di masa yang akan datang itu jumlahnya akan lebih besar dibandingkan nilainya saat ini, seperti itu ya. Dan dengan hal yang sama gitu ya, disebutnya dengan pinjaman ya, untuk selisih akumulasi dengan modal, dan persentasenya disebut suku bunga pinjaman, seperti itu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis dari bunga ya. Oke, pertama ada yang disebut dengan bunga tunggal. Jadi bunga yang dihitung secara proporsional menurut waktu investasi. Diperhitungkannya itu satu kali untuk satu periode. Jadi ketika kita misal menabung dalam waktu 1 tahun, maka bunganya nanti diperhitungkan untuk 1 tahun gitu ya, dengan pokok yang sama. Kalau kita menabung 5 tahun ya berarti nanti kita kalikan bunga terhadap pokok untuk 5 tahun tersebut. Ya, jadi jika dana sejumlah C diinvestasikan selama 6 tahun dengan suku bunga tunggal sebesar I per tahun, maka saat investasi tersebut itu dana tadi terakumulasi menjadi sebesar C1 plus NI, dan bunganya itu adalah CNI ya, NIC. Jadi misalkan ketika kita menabung ya, awalnya di T, dan kita misalkan akan diambil di waktu T plus 1, maka ada bunga sebesar I ya, dalam hal ini dan maka uang 1 yang kita tanamkan di T akan berjumlah 1 ditambah 1 kali I gitu ya. Jadi ini adalah perkalian dari suku bunga terhadap T-nya gitu ya. Jadi nantinya ketika kita sederhanakan atau kita rapihkan, tidak diperoleh 1 plus I. Begitu juga ketika kita menanamnya sebesar C, maka di waktu T plus 1
akan menjadi C ditambah dengan bunganya. Bunganya itu sendiri adalah C dikali dengan suku bunga. Nah, nanti dapatnya C1 plus I. Bagaimana jika di waktu misalkan T plus 2? Ya, perhitungannya tetap sebesar, jika 1 ya ditanamkan, maka 1 ditambah selama 2 tahun ya, berarti kalikan 2 dengan I sebetulnya terhadap 1 yang kita tanamkan, seperti itu ya. Jadinya nanti adalah 1 plus 2I. Dan apabila kita tanamnya C, maka di waktu 2 tahun berikutnya adalah C, ya, uang modal tersebut ya, ditambah dengan bunganya. Bunganya itu adalah 2 kali dari suku bunga yang dikalikan terhadap modal. Maka bisa kita tuliskan dengan C1 plus 2I. Itu. Dengan kata lain, bisa kita buat secara umum, secara general ya. Polanya adalah adanya N kali terhadap I, sehingga rumusnya untuk bunga tunggal adalah C dikalikan dengan 1 plus NI, yang bunganya dihitung secara proporsional seperti penjabaran yang telah kita coba ya, seperti itu. Baik, selanjutnya contohnya, Putri menginvestasikan uang 7,5 juta dalam suatu tabungan dengan bunga tunggal 6%. Berapakah akumulasi setelah 18 bulan? 18 bulan itu dalam hal tahun ya, berarti 1,5 tahun ya. Pada umumnya T itu dalam tahun ya. Sehingga akumulasi di 1,5 tahun itu adalah modal yang kita kalikan dengan 1 ditambah I. Ini ya, di waktunya. Oleh karena itu kita dapatkan I-nya tadi sebesar 6%, 0,06. Kita kalikan dengan lamanya menabungnya tadi. Untuk yang tadi itu N itu maksudnya adalah lamanya kita investasi, lamanya kita menabung, atau lamanya kita meminjam uang, seperti itu ya. Dan untuk soal 1 ini, akumulasi uang Putri pada 18 bulan ke depan adalah sebesar 8,175 juta. Jadi ada penambahan uang di sini. Dan untuk kasus yang kedua adalah bunga tunggal. Pertanyaannya, berapa pokok yang dipinjamnya? Nah, ini untuk kasus terkait dengan bunga pinjaman ya. Hal yang sama kita terapkan ya. Seperti itu, maka untuk konteks minjam uang selama 6 bulan, berarti T-nya itu adalah setengah tahun ya, 0,5, bunganya adalah 0,08, dan ternyata ia harus membayar bunga. Nah, jika ia harus membayar bunga sebesar 485, artinya yang kita gunakan itu adalah besarnya bunga. Tadi kan kita ketahui ya bahwa untuk bunga tunggal itu akumulasi di waktu T adalah modal yang ditambahkan dengan bunganya ya. Bunganya itu kan adalah si Aveno ini kita kalikan dengan suku bunganya selama waktu T tahun, seperti itu ya. Jadi yang kita gunakan adalah rumus sisi berikut ya. Berarti kita lihat bahwa bunganya akan sebesar Rp485.000, itu akan sama dengan AV0 nya yang akan kita cari dikalikan suku bunga dikalikan dengan lamanya, yaitu 0,5. Maka kita bisa peroleh ya dengan dirapihkan gitu ya, maka pokoknya yang dipinjam adalah sebesar Rp12.125.000, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat kembali contoh soal berikut ya, di mana Andi dan Hakim sama-sama menabung
sebesar 10 juta. Hanya saja sistem bunga yang digunakan yang satu tunggal oleh Andi ya, dengan suku bunga 10% dan melakukan selama 2 tahun, sedangkan hakim memiliki ide untuk bunganya itu diambil, maksudnya menerima bunga jadi dia tahun pertama dia mengambil uangnya lalu taruh lagi seperti itu ya, jadi tarik dan taruh lagi, jadi sistemnya diambil lalu ditaruh kembali ke rekening dan sama-sama diambil juga nantinya di tahun kedua gitu ya. Lalu bagaimana dengan hal tersebut? Kita perhatikan, apabila dengan sistem bunga yang digunakan oleh Andi, artinya menggunakan sistem bunga tunggal yang tidak diambil selama 2 tahun ini, maka akumulasinya akan sebesar 12 juta dengan rumus tersebut, ya tersebut bunga tunggal ya. Sedangkan kalau untuk hakim, ya menggunakan bunga tunggal hanya dia diambil di tahun pertama, diambil lalu ditaruh lagi di tahun pertama itu ketika diambil sebesar 11 juta ya, jadi untuk 1 tahun, dan uang 11 jutanya ditaruh lagi, maka dia akan mendapatkan dimulai kembali gitu ya, sebesar 1 tahun di tahun kedua. Untuk sampai tahun kedua kan berarti dari tahun pertama ke tahun kedua itu 1 tahun ya, maka jumlahnya adalah 12 juta 100. Oh ternyata hakim ini pintar ya, bisa dilihat bahwa dengan konsep yang digunakan hakim akan memberikan jumlah akumulasi yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang digunakan oleh Andi ya untuk pembungaannya ini. Nah, oleh karena itu selanjutnya konsep yang digunakan hakim ini dikenal dengan bunga majemuk, dan di bank itu bunga majemuk ini yang lebih digunakan karena juga lebih menguntungkan seperti itu ya, dimana tadi konsepnya dia adalah tahun pertama diambil lalu taruh lagi, untuk tahun selanjutnya diambil taruh lagi seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat bahwa konsep bunganya itu apabila kita pun kita tidak ambil gitu ya, bisa kita rumuskan dengan seperti ini secara generalnya, yaitu adalah modal yang kita kalikan dengan 1 plus I pangkat N. Jadi dia bertambahnya itu secara eksponen ya, seperti itu. Jadi ketika dia menanam di waktu ini, misalkan di waktu E sama dengan 0 ya, sebesar C, lalu di waktu 1, maka dia uangnya itu akan bertambah gitu ya, menjadi C1 plus I0 ya, dikenakan dengan sistem bunga majemuk. Dan selanjutnya untuk di waktu 2 tahun kedua, maka dengan sistem bunga majemuk tersebut artinya uang di tahun pertama ini dikenakan bunga majemuk lagi gitu ya, jadi C1 plus I0 yang ada di tahun 1 ditambahkan dengan uang yang ada di tahun 1 dikalikan dengan bunga majemuk dari tahun yang ini ya, 1I1 seperti itu, 1I1 sorry. Oke, sepertinya lebih baik tulisnya tidak di bawah ya, di atas. Atau misalkan inilah, saya warna yang lebih kuning, jadi ini sorry. Jadi merah. Untuk ini ada bunga sebesar I1 gitu ya, dan di sini ini waktu dari 0. Sedangkan untuk ini adalah, ini kan 3 ya, kali 3 seperti itu. Dan ketika di I3 ya, ketika di waktu 2 sudah dirapikan, maka dikeluarkan C1I0 1 plus I1 ini ya. Nah, ini sebenarnya asalnya tadinya dari C1 plus I0 dari waktu yang kedua ya, dikenakan dengan I2 seperti itu.
Tadi I2 ya. Nah, jadi kalau kita rapikan nanti akan dikelola seperti ini gitu ya. Ya, seperti itu dengan bunga majemuk. Jadi kalau tadi bunga tunggal itu proporsional ya, jadi pembungaannya itu dilihat berapa lama dulu nih periodenya. Nah, misalkan N tahun, maka ya untuk pembungaannya adalah N tahun dikalikan dengan modal yang ditanam dikalikan dengan suku bunga tunggal, seperti itu ya untuk bunganya. Sedangkan kalau untuk bunga majemuk, dia sistemnya itu adalah nanti ketika akumulasinya setiap tahunnya itu dibungakan gitu ya. Jadi modal misalkan di awal, maka di tahun berikutnya adalah modal ditambah dengan bunga. Nah, di tahun berikutnya lagi modalnya dibungakan dan bunganya pun yang diperoleh di tahun pertama itu dibungakan juga gitu ya. Itu yang disebut dengan bunga majemuk. Oke. Ya, ini adalah contohnya ya. Contoh dari bunga majemuk. Berapa tahun waktu yang diperlukan agar uang Anda menjadi 2 kali lipat dari uang yang Anda sekarang jika berlaku suku bunga majemuk konstan 7%. Jadi katanya di masa berikutnya gitu ya, di 1 tahun berikutnya di waktu tertentu T tahun akumulasinya akan 2 kali lipat gitu ya. Artinya 2 kali lipat dari modal awal ya. Berarti 2 kali A0 1 plus I pangkat T. Maka ketika kita rapikan, dimana untuk menurunkan T ini kita bisa ya masing-masing ruas kita berikan perlakuan logaritma natural, maka T itu adalah ln 2 dibagi ln 1,07. Kita gunakan alat hitung, kita dapatkan T nya itu adalah 10,245, dimana C ya, jadi waktunya yang diperlukan agar uang Anda menjadi 2 kali lipat dengan suku bunga majemuk konstan 7% adalah selama 10,245 tahun, seperti itu. Dan di sini ya pada umumnya konteksnya itu adalah tahun ya. Oke. Nah, kita perhatikan kembali ya. Tadi kita menghubungkan ketika bunga tunggal, keterhubungan antara bunga tunggal dengan bunga majemuk. Karena bunga majemuk itu membungakan bunga ya, maka bunga tunggal ini nilainya akumulasinya akan lebih kecil dibandingkan dengan bunga majemuk secara yang kita dapatkan dari pembahasan sebelumnya. Namun untuk konteks berikut ya, Anda mendepositkan uang sebesar 1 juta selama setengah tahun ya, di bawah 1 tahun. Hitunglah akumulasi tabungan Anda dengan menggunakan bunga tunggal dan majemuk jika diketahui suku bunganya 8%. Nah, dengan bunga tunggal kita dapatkan akumulasinya adalah 1.040.000. Namun apabila menggunakan bunga, tadi bunga tunggal ya, sekarang kalau bunga majemuk katanya didapatkan 1.039.230 dengan T-nya itu adalah setengah tahun ya, 0,5. Nah, kita bisa lihat ternyata bunga tunggal itu memberikan akumulasi yang lebih besar. Nah, berarti ada batasan tertentu gitu ya. Jadi kalau untuk waktu dari 0 sampai 1 bunga tunggal itu lebih besar. Pendapatan kita menggunakan bunga tunggal itu kan lebih besar dibandingkan bunga majemuk. Sedangkan jika kita sama dengan 1 ya, artinya dia sama. Dan kalau lebih besar dari 1, bunga majemuk akan lebih unggul seperti itu ya, akan lebih banyak memberikan akumulasinya di pendapatannya gitu ya di masa yang akan datang, seperti itu. Dan tentu saja jika tipe bunga tidak dispesifikasikan, maka kita gunakan bunga majemuk ya, periodenya yang lebih dari 1 tahun. Khususnya ya kalau lebih 1 tahun ya kita, jika tidak diketahui di soal menggunakan suku bunga apa ya, maka kita gunakan suku bunga majemuk. Dan suku bunga majemuk 1% yang dibungakan majemuk secara tahunan itu disebut dengan suku bunga efektif tahunan 1%. I%. Jadi suku bunga efektif ini dia ya bunganya itu sesuai dengan periode waktunya, seperti itu ya. Jadi kalau tahunan ya berarti setiap tahun,
Itu ya bisa disebut dengan suku bunga efektif dalam hal untuk suku bunga majemuk yang dimajemukkan seperti itu. Ini tadi suku bunga majemuk 1%. Oh, ini I% per tahun ya. Di sini I%. Seperti itu. Nah, sebagai contoh kita perhatikan Ari meminjam uang 10 juta selama 90 hari pada suku bunga efektif tahunan. Melunasi pinjam tersebut selama 90 hari. Nah, kalau suku bunga efektif ya tahunan ya, juga dikatakan di sini. Berarti dia ya pembayaran meminjam uang itu nanti bentuknya tahunan juga nih. Berapa hari harus melunasi pinjaman? Berarti 10 juta itu dikalikan dengan 1 ditambah 0,0825, lalu T-nya itu 90 hari itu adalah seperempatnya ya dari 365 hari ya. Berarti 3 bulan gitu ya, 0,25 didapatkan hasilnya adalah akumulasinya 10.200.200 ya. Dan jika pinjam uangnya 20 juta selama 4 tahun akan sebesar 26 juta sekian. Maka untuk soal yang kedua ini dengan suku bunga efektif tahunan, maka dia akan diperoleh ya dengan rumus majemuk ya dalam tahun ya. Jadi pertimbangannya terhadap tahun, maka kita akan peroleh dengan dirapihkan. Tadinya kan ini sebenarnya pangkat 4 ya, namun kita agar buat jadi 1, maka kita kalikan dengan 0,25. Kita dapatkan I-nya itu sebesar 7,5% gitu ya. Ini suku bunga efektif tahunan. Jadi suku bunga majemuk tahunan itu juga bisa dianggap ya sebagai suku bunga efektif tahunan, karena ya pembayaran periodenya itu ya tahun gitu ya, berdasarkan measurement periodnya. Baik, selanjutnya kita akan mengenal lagi yang namanya bunga majemuk nominal ya. Kan kita perhatikan ya, bunga itu tidak harus tahun, seperti itu bisa saja bulan, atau bahkan ada juga bank yang memberanikan untuk memberikan bunga itu mingguan seperti itu. Jadi dengan kata lain dalam 1 tahun itu bisa beberapa kali pemberian bunga gitu ya, pembayaran bunga gitu. Nah, dalam konteks ini pemajemukan yang lebih sering beberapa kali dalam setahun ini disebut dengan bunga majemuk nominal, yang mana suku bunga nominal itu dibayarkan M kali. Ya, dimana notasinya untuk suku bunga nominal yang dibayarkan M kali adalah I pangkat M ini. M di sini menandakan banyaknya pembayaran gitu ya dalam setahun. Nah, artinya kita deposit mendapatkan suku bunga sebesar I pangkat M per M yang dibayarkan M kali setahun. Jadi misalkan dalam konteks buku bunga nominal 10% katanya konversi 3 bulanan. Artinya dalam setahun jika konversi 3 bulanan, 3 bulan ada sebanyak 4 kali ya untuk sampai ke 1 tahun gitu ya. Nah, berarti setiap 3 bulan itu suku bunganya bukan berarti 10% ya. Artinya setiap 3 bulan itu adalah 10% yang dibagi 4 gitu, karena jadi 10% ini itu adalah untuk 1 tahun ya. Jadi setiap 3 bulan itu adalah 2,5% seperti itu. Kalau untuk konversi 1 bulanan ya 12% ini itu untuk sebanyak 12 kali ya. 12% itu untuk 12 kali yang dibayarkannya itu tiap bulan gitu ya. Jadi setiap bulan itu adalah 12% dibagi 12, artinya 1% seperti itu. Nah, ya sebagaimana tadi ya ini.
bunga majemuk 3 bulanan dengan suku I, maksudnya adalah suku bunga I per 4 diberikan 3 bulan sekali, uang yang ditabungkan selama 3 bulan di bank akan bertambah. Jadi maksudnya bunga majemuk nominal ini ya, bunga majemuk nominal 3 bulanan dengan suku bunga I, maksudnya adalah suku bunga itu berarti IM ya notasinya. Ini juga IM. Diberikan 3 bulan sekali, ya betul. Uang ditabungkan selama 3 bulan di bank akan bertambah menjadi 1 plus IM per 4. Ya, jadi gini ya, kalau kita buat misalkan sebagai satu garis bilangan, tabung di waktu 0 gitu ya, lalu ini di waktu 1 tahun ya, tadi karena 3 bulan sekali berarti kan ini 1/4 gitu ya, 2/4, 3/4. Nah, di waktu 1/4 ini bunganya itu adalah I per M per 4. Begitu juga dengan ini, IM per 4. Ini juga IM per 4. IM per 4. Nah, karena dia pembayarannya 3 bulan sekali, berarti ketika di waktu 3 bulan gitu ya, atau 1/4 tahun, berarti untuk T sama dengan 1/4 tahun, kita bisa lihat bahwa apabila kita bisa, ya kalau tidak ada berapa besaran awal modalnya ya kita tuliskan 1 gitu ya. Nah, berarti 1 ditambah I pangkat M per 4 dengan konsepsi dari majemuk gitu ya. Namun dalam hal ini adalah suku bunganya adalah IM per 4 seperti itu. Sedangkan kalau untuk berarti akumulasi di waktu 1/4 ya. Lalu untuk T sama dengan, katanya apa tuh, dikatakan adalah 3 bulan berikutnya lagi, artinya adalah setengah tahun ya. Dari ini kan tadi 1/4 nih 1/4 ya, maka AV dari setengah itu adalah 1 modalnya 1 ditambah IM per 4 2 kali nih, di 3 bulan pertama lalu 3 bulan kedua, seperti itu. Jadi nanti ketika di waktu 4 adalah 4 kalinya gitu ya. Hal ini berarti bahwa suku bunga yang dengan suku bunga yang sama, bunga majemuk 3 bulan akan memberikan pertambahan yang lebih besar dibandingkan dengan bunga majemuk 1 tahunan. Iya. Kenapa demikian? Karena bunga majemuk nominal ini lebih sering memberikan bunga ya, artinya bunga itu lebih sering untuk dibungakan dibandingkan dengan bunga majemuk yang tahunan gitu ya. Artinya semakin sering dibungakan, dia penambahannya juga akan lebih besar seperti itu. Misalkan Anda menghitung mempunyai rekening tabungan juta di bank, memberikan suku bunga nominal 10%, hitunglah uang Anda setelah setahun jika dihitung dengan menggunakan bunga majemuk tahunan dan bunga majemuk konversi 3 bulanan. Jadi kalau menggunakan konversi 3 bulanan didapatkan 1.100.000 sekian gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan suku bunga majemuk tahunan didapatkan 1.100.000 ya. Karena hal ini tadi not saja ya. Notnya ya, suku notnya tadi bunga majemuk nominal lebih sering gitu ya. Bunga majemuk nominal itu lebih sering
membungakan gitu ya, bungakan dibanding dengan sistem bunga majemuk tahunan gitu. Gitu. Jadi kalau dalam setahun bunga majemuk itu hanya sekali dibungakan, sedangkan kalau untuk dengan konversi sekian sekian bulan gitu ya, maka dia akan lebih sering gitu ya, sebanyak tadi kalau 3 bulan berarti 4 kali gitu kan dibungakan, maka ya otomatis dia akan lebih memberikan akumulasi yang lebih besar seperti itu. Oke. Dan dapat diperumum ya, jadi tadi kan kita berbicaranya di bawah 1 tahun gitu ya, atau ya 1 tahun gitu, namun bagaimana kalau untuk berapa tahun ke depan gitu ya, dengan menggunakan suku bunga nominal. Nah berarti tinggal kita kalikan saja nih, tadi kan kalau untuk 1 tahun kan T-nya ini tidak ada ya. Nah kalau untuk berapa tahun berarti kita kalikan dengan T, artinya jika 3 bulanan, 2 tahun ya berarti kan 3 bulannya itu sebanyak 8 ya, berarti dia adalah, kalau 3 bulan kan berarti M-nya 4 ya, 4 kali dikalikan dengan 2 jadi 8 seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya selanjutnya ada yang disebut dengan pemajemukan step change.